Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Togi Desmo Cidici dalam acara Ngeca. Ngecap kali ini kita mengunjungi ruangannya Ustadz Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Selamat atas terpilihnya lagi Ustadz, luar biasa. Ustadz, mau nyinggung-nyinggung semalam dong yang heboh ini nih di pemilihan ketua DPR dan ketua MPR, ketua MPR, lalu juga kan penyebutan wakil ketua MPR. Akan menjalankan tugas sebagai pimpinan. Masih ada wakil yang belum Anda sebut, yaitu dari fraksi PKS, Saudara Dr. Hidayat Muhammad Nur Wahid. Terima kasih. Sengaja saya nggak sebut karena beliau sangat senior. Baru mau saya sebut sebetulnya. Kita sedikit tergelitik gitu dari sekian banyak hanya Ustadz yang berkomentar. Bisa tolong diceritakan nggak? Ini kan menjadi kehebohan atas instruksi Ustadz atas wakil ketua yang dari PKS nggak disebutin, kok bisa seperti itu Ustadz? Iya, jadi semalam saya memang instruksi 2 kali. Instruksi sekali itu terkait dengan masalah tata cara pemilihan pimpinan atau ketua menjadi ketua MPR, dan instruksi yang kedua itu yang justru lebih penting menurut saya itu berkaitan dengan marwah Partai Keadilan Sejahtera, karena ini sidang pertama MPR semalam itu yang dipimpin oleh ketua definitif. Itu sidang pertama yang dipimpin ketua definitif, merupakan sidang paripurna yang paling terhormat, yang merupakan sidang tertinggi, tempat pengambilan keputusan tertinggi. Nah, di dalam pidato ketua terpilih Pak Bambang Susatyo itu beliau menyebutkan semua pimpinan-pimpinan MPR yang jumlahnya ada 9 orang, mestinya ada 10 ya, 9 orang, jadi 10 itu termasuk juga ketuanya, jadi masih ada 9 lagi. Yang 8 pimpinan itu sudah disebut, lalu kemudian 1 pimpinan khususnya dari unsur fraksi PKS yang di situ adalah Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, itu tidak sempat disebut, dan kemudian Pak Bambang langsung kemudian ingin masuk berikutnya, saya langsung interupsi, walaupun secara etik pidato itu layaknya tidak diinterupsi, tapi bagi saya ini merupakan marwah partai, ini merupakan kehormatan, saya interupsi bahwa Anda belum menyebutkan pimpinan di antara 10 itu yang bernama Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid yang merupakan perwakilan daripada pimpinan yang dari unsur fraksi PKS. Itu yang kemudian saya sampaikan. Saya juga agak heran kenapa kemudian dari sekian banyak anggota itu juga agak begitu lengah ya, tidak begitu gitu. Apa itu ada kesengajaan nggak sih atau motif-motif lain kalau menurut saya pikir itu bukan kesengajaan, itu saya kira alfa ya, dia mungkin karena banyak nama, ada 10 nama kan. Jadi ketika membaca itu kan dia pakai kacamata membaca naik dulu kan. Pas giliran Pak Hidayat lewat gitu, langsung kemudian. Seharusnya haknya Pak Hidayat itu disebut sebelum Partai PAN, sebelum pimpinan Partai PAN, sebelum P3, karena posisi kita adalah posisi yang ke-7 dari 9 partai yang ada itu. Seharusnya tetap kebaca kan nomor 7 kan, tapi bukan nomor akhir gitu ya. Iya, benar akhir. Jadi tapi saya menduga besar itu memang bukan karena kesengajaan, makanya setelah disebut saya cukup ya. Kalau misalnya saya melihat ada motif kesengajaan, tentu saya mau tidak dalam itu ya. Saya akan mempertanyakan motif apa kemudian tidak disebut gitu. Karena itu momen penting ya. Betul. Satu momen kenegaraan yang itu sangat formal dan itu akan terdokumentasikan. Benar. Bahkan seluruh dunia menyaksikan saat itu. Benar sekali. Dan itu seharusnya kita sebagai perwakilan rakyat dan sekaligus juga anggota partai ya, kita mesti harus sensitif. Jadi kalau saya melihat itu tidak disebutnya Pak Hidayat oleh ketua MPR dalam pidato pertama kali dalam rapat paripurna untuk MPR yang dipimpin oleh pimpinan definitif, itu bagi saya persoalan. Karena itu saya interupsi. Nah, kemudian ke depan saya juga kami mengajak kepada teman-teman hal-hal seperti ini sensitif gitu, supaya kita juga punya mauqif atau sikap yang tegas
meskipun kita tidak beringasan begitu, tegas dan jelas, dan interupsi saya langsung diterima meskipun beliau pintar bertrik ya. Baru saya akan sebutkan ya, memang setelah saya ingatkan baru saya sebutkan gitu. Coba kalau Ustaz nggak instruksi mungkin lewat kayak itu ya? Sangat mungkin lewat dan bisa jadi ingat di tengah-tengah gitu loh. Iya. Nah, tetapi rasanya saya sudah perhatikan dari awal itu loh, kenapa kok tiba-tiba setelah menyebutkan wakil ketua yang dari Nasdem langsung kemudian dari PAN. Nah, ini lompat lah ya. Lompat begitu. Saya sudah kenapa ini? Nah, tapi saya tunggu sampai akhir. Sampai akhir ternyata ini berarti kelupaan kita ingatkan. Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya dan atas perjuangannya semalam. Itu sangat luar biasa dan itu menjadi mengangkat citra PKS ya di mata dunia. Baik, demikian begitu pemirsa bincang-bincang singkat saya bersama Ustaz Bukhari dari DPR RI, Pak Togi Desmos Sidici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.